kami Kiat Motor, restorasi Datsun 240Z sudah selesai dan kita akan coba mereview mobil ini. Seperti apa interior serta sejarah dari Datsun 240Z. Tonton video ini sampai habis. Apa kabar pecinta otomotif Indonesia? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Datsun 240Z akhirnya sudah selesai. Apabila kalian belum menonton proses dari restorasinya, bisa klik playlist di atas. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita nikmati dulu desainnya ini. Sangat klasik ya. Mobil sport 2 pintu. Ini adalah desain mobil yang kami suka, walaupun desainnya terlihat jadul, tapi terlihat keren sekali teman-teman. Dengan bonet yang panjang dan bagian belakang yang melandai tajam seperti itu ya. Pertama kita bahas tentang desainnya. Mobil ini didesain oleh Yoshihiko Matsuo. Jika dilihat dari desainnya mirip dengan Jaguar E-Type ya, yang menurut Enzo Ferrari adalah mobil tercantik di dunia. Jaguar E-Type itu di bagian headlampnya sini ada penutupnya, tetapi versi Datsun 240Z ini juga ada teman-teman, yang headlamp ini ada penutup kacanya seperti Jaguar E-Type. Untuk tipenya kalau nggak salah namanya Datsun 240ZG ya. Dan lucunya dulu Datsun itu menjual kitnya. Jadi kayak sekarang Alphard gitu upgrade ke Lexus LM. Nah dulu Datsun ataupun Nissan itu juga menjual nih kit untuk upgrade dari Datsun 240Z ke Datsun 240ZG. Nanti kita tayangkan ya modelnya bagaimana yang ZG. Menurut kami sih tetap keren ya, walaupun mirip banget dengan Jaguar E-Type. Dan desain mobil yang menjadi kiblat dari Yoshihiko Matsuo lainnya adalah Toyota 2000 GT ya. Itu ada cerita unik juga di pembuatan Toyota 2000 GT itu kan dibuat kerjasama antara Toyota dengan Yamaha. Awalnya itu Yamaha bekerjasama dengan Nissan untuk membuat mobil sport 2 pintu untuk menyaingi brand-brand Eropa gitu ya. Tetapi di tengah jalan Nissan dan Yamaha pecah kongsi. Akhirnya Yamaha menggait Toyota untuk meneruskan proyeknya dan jadilah Toyota 2000 GT. Toyota 2000 GT dikenal sebagai mobil sport pertama Jepang. Kalau kita sih suka ya desainnya, desain seperti ini. Datsun 240Z juga desainnya hampir sama. Tetapi kalau Toyota 2000 GT dia menggunakan headlamp pop-up yang kami suka juga, sangat vintage. Dan menurut kami Nissan itu bisa dibilang mengambil keputusan yang tepat ya, karena tidak bekerja sama dengan Yamaha. Walaupun tidak menjadi mobil sport pertama Jepang, Datsun 240Z ini penjualannya sangat jauh dibandingkan Toyota 2000 GT. Karena Toyota 2000 GT itu hanya diproduksi tidak lebih dari 350 unit di seluruh dunia. Karena dulu harganya mahal dan Datsun akhirnya beberapa tahun kemudian menyesal ya tidak bekerja sama dengan Yamaha. Akhirnya dia membuat mobil sport sendiri dan lahirlah Datsun 240Z.
Dan menurut kami, keberhasilan dari Datsun 240Z ini juga tidak lepas dari keberhasilan Toyota dengan Yamaha membuat Toyota 2000 GT, karena hype-nya itu waktu diluncurkan sangat besar hingga Toyota 2000 GT itu dijadikan film ya untuk mobilnya James Bond pada waktu itu. Dan dengan begitu kan orang-orang Eropa langsung terbuka matanya bahwa pabrikan Jepang juga bisa membuat mobil sport. Akhirnya beberapa tahun kemudian Nissan membuat mobil ini dan memanfaatkan hype tersebut untuk membuka jalan penjualan ke Amerika dan Eropa gitu ya. Untuk kendala dari 2000 GT itu kan dia harganya lebih mahal daripada mobil-mobil Eropa. Jadi siapa yang mau beli gitu ya, karena pabrikan baru dia membuat mobil sport dan harganya malah lebih mahal dari mobil-mobil Eropa yang notabene sudah mempunyai pengalaman membuat mobil sport puluhan tahun gitu, pasti kan tidak laku. Nah, Datsun dan Nissan itu membuat mobil sport dengan harga yang sangat murah menurut kami, karena di waktu itu harga Datsun 240Z ini dijual dengan harga setengahnya dari harga Porsche 911. Kalau tidak salah waktu itu Porsche 911 itu dijual dengan harga $6.000 sekian gitu, dan mobil ini hanya dijual di harga 3.000 sekian, jadi hanya setengahnya. Oleh karena itu banyak orang Eropa dan orang Amerika penasaran dengan mobil ini dan membelinya, karena kan memang harganya juga sangat terjangkau ya waktu itu. Jadi orang untuk mencoba beli itu tidak ragu-ragu gitu, karena harganya yang sangat jauh dari pesaingnya. Dan uniknya lagi, kembali mobil JDM banyak keunikannya ya. Ini kan brandnya Datsun, tetapi di Jepang ini dikenal dengan Nissan Fairlady Z. Perbedaannya dengan Datsun 240Z ini adalah di bagian mesinnya. Nanti coba kita lihat. Nah, ini adalah yang membedakan antara Nissan Fairlady Z di Jepang atau versi untuk JDM-nya, Japan Domestic Market, dengan versi ekspornya yang diekspor dengan brand Datsun. Jadi dulu itu Nissan membedakan ya brandnya ketika diekspor menggunakan brand Datsun, dan jika untuk domestiknya menggunakan brand Nissan. Hal tersebut dikarenakan Nissan itu takut kalau mobil-mobilnya yang diekspor itu tidak laku. Nanti kalau pakai merek Nissan mempengaruhi nama Nissan gitu ya, jadi jelek namanya. Jadi digunakan strategi tersebut. Kalau sekarang kan Datsun digunakan untuk mobil-mobil murahnya, sayang banget. Dan untuk mobil-mobil ekspor menggunakan merek Infiniti ya kalau nggak salah. Kembali ke mesinnya, ini adalah mesin dari Datsun 240Z dengan kode L24 2400 cc 6 silinder segaris ya. Yang membedakan dengan Fairlady Z adalah kalau Fairlady Z itu dengan mesin berkode L20 2000 cc 6 silinder segaris juga sama, tapi cuman beda di cc-nya aja dan juga tenaga yang dikeluarkan. Kalau untuk emblemnya di mesinnya sama ya, Nissan. Uniknya mobil ini tuh seperti itu. Brand di luarnya Datsun, tapi di mesinnya tetap Nissan. Dan ini adalah bagian depan dari Datsun 240Z. Kita coba review ya, apa aja di depan. Ini adalah posisi dari kap mesin yang terbuka. Kap mesinnya dibuka terbalik, tidak dari depan seperti ini. Lalu di bagian bawah ada lampu senja, dan di bagian atasnya ada headlamp. Di bagian tengah ini ada grill ya, grillnya sangat sederhana. Dan ini bumper depan belum terpasang karena sedang kita lakukan pengepruman. Dan untuk emblemnya ada di sebelah kap mesin Datsun. Dan bentuk kap mesinnya itu tidak flat,
Dia seperti ada konturnya gitu ya di bagian tengah. Padahal kalau dilihat mesinnya tidak naik, tapi tetap ada konturnya untuk membentuk desain yang sporty. Keren sekali. Jadi gimana menurut teman-teman? Mobil ini desainnya keren nggak? Coba komen di bawah ya. Ini adalah tampak samping dari Datsun 240Z. Sangat klasik sekali seperti muscle car ya. Coba kita lihat badan velgnya. Untuk mobil ini menggunakan ban Bridgestone dengan ukuran 195 65 ring 14 dan velgnya seperti ini, palang 5 ya. Cocok banget dengan desain mobilnya, terlihat kekar sekali. Dan untuk di spion sampingnya ada di bagian pintu. Kalau untuk versi pertama kan ada di bagian fender ya, spionnya seperti tanduk seperti itu. Lalu di bagian samping lainnya ada emblem Z ini. Ini selain untuk menempelkan emblem, ini untuk sirkulasi udara ya. Itu kan bolong, itu tembus sampai ke dalam, dan untuk sirkulasi udara dari dalam keluar. Dan di bagian sampingnya lagi ada untuk bahan bakar, cuma seperti ini, mode mengunci dan membukanya, tidak ada kunci atau apapun ya. Lalu di bagian belakang ada daktelnya ini, nanti di sini ada emblemnya. Lalu untuk lampu belakang ada lampu sen dan lampu mundur ya, masih berwarna mikanya karena zaman dulu kan yang berwarna mikanya ya, bukan lampunya. Untuk tempat plat nomor, harusnya ini kan cuman kotak gini kecil, layaknya tempat-tempat plat nomor Jepang ya, tapi untuk plat nomor Indonesia terlalu panjang. Untuk bagian knalpot ada di sebelah sana. Lalu kita ke bagian kiri, sama ya, ada emblem Z-nya di kiri. Lalu ini kayaknya kalau nggak salah untuk antena mungkin ya. Itu aja bagian belakangnya. Coba kita lihat bagian belakangnya, kita buka bagasinya. Untuk membuka bagasi tinggal pencet di bagian ini, lalu diangkat saja. Tapi berhubung ini bagasinya rusak, harus dipegangin seperti ini. Kita lihat saja dalamnya ya. Ada bagian spion itu belum terpasang, dan di kanan kiri ini adalah untuk pemasangan suspensi ya. Coba kita tutup dulu karena berat, kita harus nahan. Suspensi dari mobil ini kan panjangnya itu dibuat normal ataupun standar, jadi untuk mendapatkan tampilan mobil yang CPR seperti ini harus menggunakan konfigurasi seperti itu ya. Jadi harus mengorbankan tempat di bagasi untuk dijadikan dudukan suspensi ya, kanan kiri. Itulah kenapa di bagian belakang ini bentuknya seperti ini, untuk menutupi hal tersebut dari luar. Karena ini sudah terbuka, coba kita lihat dalamnya. Bermula dari door trim dulu. Door trimnya berwarna merah marun ya, dan hanya ada tuas untuk pengungkit kaca. Lalu yang unik adalah handle pintu dari dalamnya, ini terletak di bawah. Sangat ergonomis sekali ya, karena kan tempat duduknya sangat pendek. Otomatis kalau di atas akan menyusahkan tangan kita untuk membukanya. Jadi Nissan dan Datsun memikirkan hal tersebut di tahun 70-an loh. Keren banget ini, ergonomis dan tidak menghilangkan fungsi. Lalu ini untuk pegangan dari pintu dalamnya. Di bagian dalam untuk tempat duduknya, headrestnya jadi satu kayak gini ya, macam mobil LCGC pada zaman sekarang. Tapi ini nyaman banget teman-teman. Walaupun ini dilihat tipis ya, tapi ini tuh empuk banget dan termasuk nyaman ya. Untuk bagian setirnya ini masih kayu teman-teman, tapi kayaknya sih ini bukan orinya, karena kalau orinya itu di sini ada bolong-bolong gitu ya, bukan seperti ini bentuknya. Nanti kita tampilkan gambarnya. Lalu untuk kisi-kisi AC-nya di bagian depan bentuknya seperti ini. Ini untuk pembuka kapnya ada di samping sini seperti mobil pada umumnya. Coba kita lihat bagian speedometernya. Speedometernya unik ya.
Dia kilometer per jam, dimulai dari angka 20 Z untuk GDM-nya. Untuk Nissan Fairlady Z hanya tersedia setir kanan seperti ini ya. Dan untuk Datsun ada dua, yaitu setir kanan berkode HS seperti ini, dan untuk setir kirinya berkode HLS. Untuk kompartemen di tengahnya, ini ada untuk kompartemen penyimpanannya kecil di sini. Tapi anehnya kok ada ini ya, untuk kaca sepertinya. Mungkin ini bukan kompartemen orinya dari Datsun 240Z, karena Datsun 240Z itu masih manual ya, menggunakan okelan seperti itu. Dan di bagian tengah sini ada indikator untuk oli dan temperatur. Ini untuk indikator bensin ataupun bahan bakar. Di atasnya untuk tegangan dari aki ya. Dan sebelah kiri adalah bagian penunjuk jam untuk kisi-kisi AC-nya. Dan di sebelah sini bisa diputar kayak ini. Ini radionya udah nggak ori, ini kita lampirkan foto atau video bagaimana bagian ini orinya seperti apa. Lalu ini adalah untuk penyimpanannya yang ada di dashboard, cukup besar ya. Dan masih ada stiker-stiker untuk ban sepertinya ya.